Mungkin teman-teman di sini sempat berpikir bahwasanya kenapa sih uang yang kita pakai itu bisa berfungsi untuk bertransaksi dan kenapa kita kerja mati-matian untuk mengerjar uang itu. Ya, uang fiat ya atau rupiah dalam Indonesia ini bisa dipakai atas dasar kepercayaan saja, teman-teman. Yap, yang dimana sifatnya ini tidak pasti. Dan yang lebih menakutkan lagi teman-teman semuanya, kepercayaan ini bisa hilang kapan saja. Contoh nyatanya mungkin teman-teman sempat pernah dengar negara yang dimana mata uangnya itu sudah tidak berharga lagi, yang dimana itu menyusahkan masyarakatnya. So, jadi pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih uang itu bisa tidak berharga dan tidak bernilai lagi. Kalau kepo, simak video ini sampai habis. Di zaman dulu, uang itu punya nilai karena terbuat dari emas ataupun perak. Mungkin teman-teman pernah lihat dalam film. Nah, orang itu percaya bahwasanya koin emas atau koin perak ini bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan tentunya suplainya itu bisa terbatas ya teman-teman. Tapi sekarang ya kita itu masalahnya pakai uang kertas. Yang sebenarnya itu cuma kertas biasa dicetak ada angkanya. Nah, jadi kalau kamu bakar uang sekitar 100.000, sebenarnya nilai fisiknya itu tidak lebih dari 500 rupiah teman-teman. Artinya nilai sejati uang kertas itu cuma ada karena pemerintah yang bilang ini memiliki nilai. Ya, hanya modalkan kepercayaan. Nah, sistem ini tuh disebut sebagai fiat money, di mana uang itu tidak didukung oleh aset fisik seperti emas ataupun perak, melainkan hanya oleh kepercayaan masyarakat. Tapi teman-teman semuanya, apa yang terjadi kalau kepercayaan itu hilang? Ada banyak studi kasus teman-teman yang dimana mata uang kertas atau fiat ini benar-benar kehilangan nilainya. Mungkin teman-teman pernah dengar negara yang namanya Zimbabwe. Pada tahun 2008, dia itu mencetak rekor inflasi tertinggi, kurang lebih itu sekitar 89,76 triliun. Bayangin, itu nolnya ada 14 teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin beli telur tuh itu bawa duit segepok ya. Mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial penampakan seperti itu. Nah, terus studi kasus lainnya itu ada di negara Venezuela pada 2018. Uang Venezuela itu kehilangan hampir 99% nilai dalam 1 tahun. Sampai ya teman-teman, orang itu lebih memilih nggak pakai uang mereka untuk bertransaksi, tapi malah dibuat kerajinan seperti tas ataupun dompet. Dan ini sangat unik ya teman-teman. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Jadi ada beberapa alasan utama kenapa mata uang fiat ya yang kita pakai itu nilainya itu bisa menurun bahkan bisa hilang teman-teman. Jadi pertama teman-teman, alasan pertama karena pemerintahan di suatu negara itu terlalu banyak mencetak uang. Ya, ketika terlalu banyak uang beredar, otomatis nilai uang itu jadi turun ya teman-teman. Ini sama kasusnya seperti di negara Zimbabwe yang tadi dan juga Venezuela. Lalu penyebab utama yang kedua adalah kehilangan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalkan rakyat udah nggak percaya dengan mata uang yang diberikan oleh pemerintah, otomatis mereka itu akan menukarkan uang yang mereka miliki itu ke aset yang lebih berharga, teman-teman. Contohnya seperti emas, saham-saham AS, ataupun properti-properti, atau bahkan bisa ke kripto, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah utang negara yang terlalu besar, teman-teman. Jadi kalau utang negara ini terlalu besar dan nggak bisa dibayar lagi, otomatis mata uang itu makin lama akan makin menurun. Nah, jadi uang kertas itu sebenarnya nggak bernilai apa-apa teman-teman kalau masyarakat dan pemerintahnya nggak bisa mengolah sistem keuangan dengan baik. Fakta menariknya teman-teman, kasus kehilangan nilai mata uang suatu negara itu tidak terjadi di kasusnya Zimbabwe dan juga Venezuela aja teman-teman. Jadi ada beberapa negara lain yang juga pernah mengalami hal serupa. Yang pertama yaitu di negara Jerman pada tahun 1923. Ya, inflasinya itu naiknya gila-gilaan, nggak ngira-ngira teman-teman. Jadi ini inflasi terjadi sehabis Perang Dunia Pertama, yang dimana harga roti awalnya itu sekitar 250 mark,
menjadi 200 miliar mark. Gila, 1 miliar persen inflasinya teman-teman. Bayangin itu membawa uang seberapa banyak. Terus yang kedua itu ada di Turki ya. Dalam dekade terakhir teman-teman, mata uang lira yaitu Turki ini terus anjlok dan kehilangan lebih dari 80% nilainya sejak 2018. Itu ada di Argentina ya. Sekarang Argentina itu sudah lebih dari 200% kehilangan nilainya yaitu ataupun inflasi per tahun. Apakah ini bisa terjadi di negara lain? Jawabannya bisa banget teman-teman. Bahkan negara sekelas maju aja pun nggak bisa mencegah yang namanya inflasi ini teman-teman. Kalau uang bisa kehilangan nilainya, terus pertanyaannya gimana sih caranya supaya kita itu bisa menjaga kekayaan kita dari yang namanya inflasi? Jadi ada beberapa cara teman-teman yang udah aku rangkum. Yang pertama adalah berinvestasi di aset yang nyata. Contohnya seperti emas ataupun perak. Yang dimana ini pilihan klasik para investor untuk mempertahankan kekayaan mereka. Karena sudah terbukti ya bertahan berpuluhan ribu tahun ya dari zaman dulu sampai sekarang dan harganya itu dominan naik. Lalu yang kedua adalah diversifikasi ke mata uang yang lebih kuat. Simpan beberapa uang teman-teman di dolar mungkin ataupun di mata uang asing lainnya yang lebih stabil. Nah, terus yang ketiga adalah masuk ke aset digital teman-teman. Contohnya seperti Bitcoin ataupun kripto. Yang dimana Bitcoin ini digadang-gadang sebagai emas digital dan sudah terbukti selalu naik setiap tahunnya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah teman-teman masuk ke aset produktif ya. Contohnya seperti properti ataupun saham yang dimana bisa menghasilkan passive income. Intinya teman-teman semuanya jangan cuma simpan uang kita itu di bawah kasur ataupun di celengan ya. Karena nilai mata uang itu makin lama akan makin menurun seiring berjalannya waktu. So, kesimpulannya, teman-teman sekarang sudah tahu nih, uang kertas itu sebenarnya nggak terlalu berharga kalau masyarakatnya itu tidak memiliki kepercayaan terhadap uang itu sendiri. Sejarah juga sudah membuktikan, berkali-kali mata uang di suatu negara itu akan menjadi nol kalau pemerintahannya itu tidak bisa mengelola ekonomi dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau uang kertas itu bisa kehilangan nilainya, apakah teman-teman semuanya masih mau pegang uang terlalu banyak, atau mungkin udah memiliki cara sendiri untuk menyimpan kekayaan teman-teman itu? So, tulis di kolom komentar. Jadi, sekian saja teman-teman videonya. Kalau suka jangan lupa di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.